Halo, apa kabar kawan Kaliber? Mudah-mudahan Anda semoga sehat selalu dan dimudahkan semua urusannya. Begitu juga Mas Indra Karismiaji. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mas Indra. Alhamdulillah, Mas Edi, terima kasih. Sehat. Semoga kawan kaliber semua juga begitu. Dan kita selalu setia mengupas, menganalisa berita-berita terkini. Dan kayaknya hari ini kita mau agak belok nih beritanya, walaupun berhubungan juga sih, Ya, ngomongin kita pilkada secara langsung, tapi kita mau ngomongin tentang lembaga anti rasuah. Silakan, Mas. kita rehat sejenak dari Pilkada Jakarta tadi ya. Tapi kalau pilkada yang daerah lain mungkin masih kesenggol-senggol ini nanti. Ya. Saya ambil dari kompas.com. KPK usut dugaan korupsi pengadaan bansos presiden tahun 2020. Wah, ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos presiden tahun 2020. Juru bicara KPK Tesah Mahardika Sugiarto mengatakan, perkara ini menyeret Direktur Utama Mitra Energi Persada berinisial IW. Jadi pengadaan bansos presiden tahun 2020 itu perkaranya itu, kata Tesah saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK. Tessa mengatakan perkara tersebut bukan pengembangan dari perkara penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM pada program Keluarga Harapan PPKH di Kementerian Sosial tahun 2020. Adapun IW juga menjadi salah satu tersangka dalam kasus distribusi bantuan Kemensos. Ia telah divonis 13 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidiar 12 bulan penjara, serta uang pengganti 120 miliar 118.806.820 rupiah. Sebenarnya tidak, karena pada saat perjalanan penyidikan perkara yang sudah diputus itu, simultan juga penyelidikan perkara ini dimulai berjalan. Karena itu perkara IW ini tidak bergantung pada fakta persidangan kasus distribusi bansos PKH di Kemensos yang merugikan negara ratusan miliar dan harus dikembalikan oleh IW. Tapi itu betul bahwa saat ini penyidik sedang berusaha untuk melakukan aset recovery di perkara ini, kata Tessa. Pada hari ini penyidik telah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus bansos presiden. Penyidik memanggil Kepala Subdit Penanganan Bencana Sosial dan Politik, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Victorius Saud Hamonangan Siahaan. Kemudian Kasubag Kepegawaian Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Rizky Maulana, PNS Kemensos Iskandar Zulkarnain, dan Sales Manager CV Pacific Harvest Anna Kurniawan. Sudah menyelidik beberapa orang. Ya, yang pertama kita tentunya sangat mendukung upaya-upaya penegakan hukum, apalagi kita bicara tentang tindak pidana korupsi. Kita mendukung proses untuk siapapun yang bersalah, apalagi kita bicara ini adalah uang rakyat, dan secara khusus ini adalah bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial buat masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ya, ini kita dukung, Mas, upaya untuk penegakan hukum ini. Kita nggak mau lah negara ini banyak tikus-tikus, banyak koruptor, apalagi yang dikorupsi adalah uang untuk rakyat miskin atau bantuan untuk rakyat miskin. Itu satu. Yang kedua, nah yang kita tidak ingin adalah upaya penegakan hukum justru ditunggangi oleh kepentingan politik. Itu yang harus kita ingatkan, jadi kita juga sebagai masyarakat sipil terus mengawal proses-proses penegakan hukum seperti ini, memang tujuannya untuk penegakan hukum, bukan untuk kepentingan yang lain, apalagi kepentingan politik. Nah, bicara tahun 2020 ini kan memang era COVID ya. Ya, Dan Mensos di tahun 2020 itu sudah terbukti bersalah dan sudah menjalani hukuman. Saya nggak tahu berapa lama. Mbak Juliari Batubara itu
apa divonis berapa tahun ya dengan apa kesalahan tersebut. Nah, yang kita khawatirkan justru ini tahun 2020, sekarang 2024 dibuka lagi. Apakah memang ada yang ketinggalan di peristiwa eh, korupsi bansos itu, atau karena Kemensos ini memang dipegang oleh menterinya PDIP? Kan kita tahu lah apa ada hubungan yang cukup tegang antara kubu istana dengan kubu PDIP. Dan kalau kita melihat juga berita-berita terakhir muncul itu antara Mas Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP yang berapa kali dipanggil ke KPK, bahkan HP-nya itu juga disita, termasuk staf beliau juga HP-nya disita, buku tabungannya disita. Ini apakah bagian dari itu, ya kan? Atau memang betul-betul menindaklanjuti kasus yang memang belum selesai ya, misalnya ada apa tersangka yang belum belum mendapatkan hukuman misalnya. Itu yang kita kita sebagai masyarakat sipil mengawal itu, Mas. Pokoknya jangan sampai upaya penegakan hukum ini justru lebih kental aroma politisnya dibanding penegakan hukumnya. Nah, ini kita tahulah penggantinya Pak Juliari Batubara itu adalah Bu Risma, yang juga digadang-gadang akan menjadi calon gubernur Jawa Timur yang akan berhadapan dengan jagoannya istana, yaitu Bu Khofifah. Bahkan kabarnya kemungkinan besar Bu Khofifah itu akan berpasangan dengan putra bungsunya Presiden Jokowi, Mas Kaisang Pangarep. Ya, kita belum tahu nih infonya betul atau tidak, tapi rumor yang muncul seperti itu karena sudah muncul beberapa balihonya beliau di kota Surabaya, dan juga ada beberapa survei tentang beliau di Jawa Timur. Kita lihat aja lah dinamikanya ini. Nah, jangan sampai kembali berita yang sebetulnya sangat positif ini, upaya penegakan hukum, justru lebih kental politisnya untuk mungkin mengganggu proses pencalonan Bu Risma dari PDIP di Jawa Timur. Mudah-mudahan tidak seperti itulah. Tapi ya kita sebagai masyarakat sipil terus memantau, terus mengawasi, dan kita menyuarakan kalau yang bersalah memang harus dihukum, tapi jangan gunakan alat penegak hukum sebagai alat untuk kepentingan politik. Mungkin itu, Mas. Ya, ya. Nah, ini menarik kalau kita bicara, kita singgung dulu lah soal Pilkada Jawa Timur ini. Oke. Bu Risma sekarang ini masih sebagai Menteri Sosial aktif itu, memang disebut-sebut sebagai kandidat pesaing dari Khofifah. Nah, Bu Risma kita Tapi belum saya tahu. kuat ya, bukan Iya, artinya bukan kita belum bukan. tahu Bu Risma itu nanti sebagai cagup atau cawagup karena pasangannya adalah kiai yang sangat berpengaruh di Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar, yang kemarin itu dipecat oleh PBNU karena mendukung pasangan 01, Anies Baswedan dan Cak Imin ini. Nah, sekarang mau diangkat lagi untuk berpasangan dengan Bu Risma kalau jadi ini ya. Ya, Ini menarik peta politik di Jawa Timur ini nanti karena kita ketahui Bu Kofifa itu kuat di Muslimat dan Fatayat NU. Nah, untuk menyaingi masa di NU itu dipasanglah Kiai Marzuki Mustamar itu tadi. ya. Jadi Kofifa akan berhadapan sesama NU, dan yang satu ini kiai yang berpengaruh, sedangkan Bukovifa itu kuatnya di Fatayat dan Muslimat. Sedangkan Bukovifa itu nanti akan sangat berpengaruh di Surabaya, Surabaya dan sekitarnya. Ini Karena beliau kalau juga kita tahu, 2 kali menjadi wali kota kan di sana. ya Ya, dengan perolehan suara yang mutlak gitu ya. ya. Dan Surabaya itu sangat didominasi oleh PDIP. Nah ini akan menjadi
menjadi latar belakang bagaimana kita tadi mengaitkan, jangan sampai upaya KPU untuk membongkar KPK Mas, bukan KPU. KPK untuk membongkar kasus korupsi bansos itu, jangan sampai itu ada kait-kaitannya dengan Pilkada Jawa Timur, gitu. Karena Kemensos itu kan ya di bawah Bu Risma. Jangan sampai nanti sekian orang yang sudah diperiksa itu nanti itu akan muaranya ada di Bu Risma gitu. Kekhawatiran kita begitu, Mas. Kalau Bu Rismanya langsung sih sepertinya kemungkinannya itu kecil walaupun ada ya. Kalau kasusnya ini tahun 2020, harusnya Bu Risma tidak menjadi bagian dari kasus tersebut. Karena Bu Risma sendiri kan baru dilantik tanggal 23 Desember 2020. Jadi kegiatan tahun 2020 tuh beliau sama sekali tidak menjadi bagian. Nah, cuman kan yang sepertinya justru disasar adalah partainya, Mas, PDIP-nya. Karena eh, ya menteri sebelum Bu Risma juga kader PDIP, Pak Juliari, ya kan? Sekarang juga masih Bu Risma yang juga kader PDIP. Nah, apakah ini bagian dari serangan ke PDIP? Karena kembali kan kita tahu ada ketegangan antara pihak istana dan pihak PDIP sejak Pilpres inilah. Hubungannya kurang harmonis, tapi ya itu tadi lah kita sebagai masyarakat sipil kita ngawal saja Mas. Kita dukung upaya penegak hukum, apalagi bicara tentang tindak pidana korupsi, kita jelas menolak. Kita tuh bahkan nggak hanya korupsinya doang yang kita tolak, Mas. Korupsi kita tolak, kolusi kita tolak, nepotisme juga kita tolak. Jadi nggak cuma korupsinya aja. Jadi harusnya KPK itu juga menindak mereka-mereka yang melakukan kolusi dan juga Dan nepotisme. nepotisme. Nah, ini susah. Berani nggak menindak nepotisme? Nah, kan itu tantangannya. Karena tiga-tiganya itu satu kesatuan yang ujungnya pasti merugikan rakyat. Itu yang justru kita dorong bagaimana KPK itu nggak hanya korupsinya, kolusinya, nepotisme juga di, diberantas. Itu penting untuk kepentingan rakyat banyak ya. Gitu Mas. Ya, kalau toh misalnya jadi Bu Kofifa ini berpasangan sama Kaisang, nah ini makin besar kecurigaan masyarakat terhadap ada apa ini KPK ternyata mengusut-usut lagi atau membongkar-bongkar lagi kasus 2020 ya. Ini ini sudah nggak bisa disalahkan Pak, apa namanya pikiran-pikiran nakal rakyat kalau semacam itu, Mas. Ya memang kalau disambung-sambungkan jadi nyambung Mas gitu. Kenapa juga ya ini kan juga publik bertanya-tanya misalnya kenapa Mas Hasto dipanggil ke KPK bahkan kemudian HP-nya itu disita. Itu kan juga tanda tanya besar kenapa modelnya seperti itu, ya kan? Ya mudah-mudahan cuma miskomunikasi atau salah ini aja, jangan sampai salah prosedur, jangan sampai lembaga anti rasuah yang memang sangat kita hormati dan kita tahu ini sangat penting menjadi bagian dari bagaimana membangun bangsa, justru marwahnya rusak, marwahnya hancur karena untuk kepentingan-kepentingan politik, karena harusnya penegakan hukum itu lepas dari pengaruh politik. Jadi Ya, betul-betul eh, kenapa lambang lambang daripada apa kehakiman itu kan ditutup matanya Mas gitu kan. Artinya memang dan ada timbangan kan di situ. Jadi betul-betul nggak nggak melihat jabatannya, nggak melihat siapa orangnya, siapa aja itu betul-betul punya punya kedudukan yang sama di mata hukum, seimbang dengan adanya timbangan itu. Itu ya. yang kita harus kembalikan ke sana. Dan dua lembaga hukum tinggi di negara ini sebelumnya sudah ya jatuh merosot lah di mata masyarakat. Ada MK, ada MA, nah sekarang KPK. Ini hendaknya lembaga-lembaga ini, pimpinan para lembaga ini
berorientasi pada marwah agung lembaganya masing-masing, bukan untuk menegakkan kekuasaan yang sedang berkuasa gitu. Itu harapan kita gitu, juga harapan rakyat gitu gitu, Mas. Sepakat, Mas, sepakat. Dan itu semua yang kita dorong, Kaliber ini juga mendukung untuk upaya-upaya pembenahan unsur-unsur kenegaraan. Kita ingin mengembalikan kewarasan bernegara, Mas. Kita ingin negara ini adil, makmur, dan sejahtera untuk semua. Itu aja sih. Ya, ya. Dan kita juga mengundang opini kawan Kaliber untuk berkomentar tentang bagaimana harapan mereka pada KPK ini. Setelah MK kemarin dihujat habis-habisan, MA juga menyusul minta dihujatnya. Sekarang KPK, bagaimana? Ketua KPK sudah dihujat habis-habisan kemarin. Sekarang lembaganya, bagaimana kawan Kaliber melihat hal ini? Apakah KPK masih kredibel untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme? Atau bagaimana menurut opini Anda? Kami tunggu opini Anda, kawan Kaliber. Jadi kami tidak berkomentar satu arah saja, tetapi dua arah kami undang Anda untuk mengungkapkan opini. Terima kasih Mas Indra Karismiaji, terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.